Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih. Ya, sama-sama, silakan. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga. Oke, gimana duduknya udah nyaman? Boleh saya beneran duduk? Silakan cari posisi nyaman dulu, gimana enaknya. Oke. Baru pertama kali ya? Iya Kak, ini saya baru pertama kali datang ke sini ya Kak. Oke, perkenalan dulu ya. Saya sendiri, nama saya Balita Imtiaz. Jadi di sini kita akan bertukar pendapat nih. Untuk kamu, namanya siapa? Nama saya Ilham Edi Pratama. Saya asalnya dari Pengsewu. Oh, lumayan jauh ya. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya sih, saya kan seorang mahasiswa sih Kak. Oke. Jadi ya mungkin ya cuma ya sibuk ke kampus, terus mungkin kalau di rumah sibuk bantuin beres-beres rumah aja sih Kak. Oke, mahasiswa semester berapa nih? Baru semester 5 Kak. Oke, terima lagi waktu yang pusing-pusingnya ya. Iya Kak. Oke, sekarang udah tahu nih apa tujuannya datang ke sini? Sudah Kak, saya ingin melakukan bimbingan konseling Kak. Oke. Sesi konseling. Oke, udah tahu nggak sih apa sih bimbingan konseling itu? Setaunya Ananda Ilham dulu deh. Bimbingan konseling itu setahu saya itu Kak, bimbingan itu kayak kita perlu bantuan orang untuk membimbing kita gitu. Kalau konseling itu mungkin ya Kak, setahu saya kan soalnya saya baru pertama kali iya, juga Kak. Nah, konseling itu kayak sesi apa ya, kayak mungkin memberikan pengertian atau membantu menyelesaikan masalah gitu sih Kak, menurut saya sih. Tapi saya kurang tahu juga Kak. Oke, di sini kita jelasin dulu ya apa itu sesi konseling biar perjalanannya lebih lancar. Jadi kalau sesi konseling itu belum tadi kita belum jalan tengahnya aja, dimana konseling ini ke Ilham nih datang ke saya untuk mengendalikan permasalahannya. Kita sama-sama cari jalan keluar untuk mencari jalan terbaik tanpa menghadik ataupun menyelesaikannya secara sepihak. Jadi kita sama-sama sharing gimana caranya biar mudah. Itu ya singkatnya. Oke, kalau konseling itu menurut Ilham ada sesuatu hal yang sangat aneh atau apa gitu nggak? Kayak kesini tiba-tiba datang nih karena dipaksa apa kayaknya kamu konseling aja nih Ham gitu? Sebenarnya kemarin saya dapat saran dari teman saya sih Kak untuk melakukan sesi konseling ini. Katanya kan saya kayak adalah Kak beberapa masalah. Jadi terus kata teman saya mungkin butuh sesi konseling gitu. Terus kemarin akhirnya ya mau mencobain sesi konseling Kak. Jadi untuk sesi konseling sendiri ini ada sih 3 asas yang penting nih dalam sesi konseling. Pertama itu keterbukaan. Jadi saat Ilham datang sini, Ilham udah siap nih terbuka untuk menceritakan apapun, ya kan? Oh berarti ini ya Kak, sesi konseling itu kita saya sebagai klien itu harus terbuka kepada Kakak. Oh benar sekali. Jadi kalau misalkan kalau udah terbuka, udah ke mana ya caranya, udah siap banget nih karena kan udah datang, nggak kayak kayak misalkan tadi kan saling temennya dipaksa nggak? Nggak ada sih Kak, itu cuma teman saya nyaranin aja. Nah karena kita udah terbuka, yang kedua ini ke sukarelaan. Jadi sukarela ini kayak Ilham nih kesini nih ya udah pas banget pokoknya pengen kesini gitu. Jadi tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bimbang, kayaknya jangan deh cerita. Kalau misalkan ada rasa kayak gitu karena Ilham kesini, gimana caranya merealisasikan kayak tadi posisi duduknya harus nyaman dulu ya kan? Gimana caranya Ilham percaya dulu deh, keterbukaan dulu. Jadi kayaknya tak bahaya nih kalau cerita sama kayak ini. Jadi kalau misalkan Ilham udah ceritanya udah mulai ini, nanti yang ketiga asasnya ada lagi nih, asas kerahasiaan. Jadi kalau misalkan Ilham sendiri cerita ke saya otomatis kan tidak akan cerita keluar dari ke ranah ini. Jadi itu kita berdua nih yang tahu, tidak teman Ilham ataupun saudara Ilham yang tahu. Mungkin kalau misalkan latar belakangnya untuk sesi konseling selanjutnya atau ada pengaruh dari keluarga, nah itu akan kita buat sesi program keluarga. Oh berarti dalam sesi konseling itu saya kan cerita kayak terbuka semuanya masalah saya ke kakak kan. Abis itu sama kakak itu bakal dijaga rahasianya gitu. Betul dong, nggak boleh kita umbar-umbar ke manapun karena setiap orang punya permasalahan dan nggak semua harus diumbar ya kan. Kayak Ilham kadang kan punya masalah, aduh kayaknya masalah ini nggak bisa kayak sama Ilham. Mungkin teman Ilham menyarankan karena Ilham sendiri nggak bisa cerita sama dia kayak gitu. Temannya nyalain kesini ya kan? Ya soalnya kemarin saya ke teman saya itu cuma ya bilang saya banyak masalah nih, terus dia bilang sini cerita, terus saya bilang nggak bisa sih Kak, kayak nggak bisa sih kayaknya gitu.
Terus kalau nggak bisa sama saya, kamu ngelakuin sesi konseling aja gitu. Oke, benar-benar kalau sesi konseling itu emang dibuat untuk kita bukan berargumen, lebih tepatnya memberikan sama-sama pendapat argumen yang lebih baik. Jadi karena waktu ini sangat, jadi sesi konseling itu ada waktunya. Kalau misalkan dalam konseling itu sendiri 30 sampai 40 menit. Jadi setengah jam kurang deh gitu, kurang lebih. Jadi kalau misalkan Ananda Ilham akan melanjutkan jalan selanjutnya, itu akan dibuat beberapa sesi. Jadi nggak seharian full 24 jam kita cerita bareng-bareng tuh enggak. Jadi misalkan hari ini Ananda Ilham merasa kurang cukup, besok kita akan buat lagi jadwalnya kayak gitu ya. Berarti kayak misal sekarang saya cerita gitu, terus kita selesaiin misal udah masalahnya udah mengalami titik pencerahannya, udah melihat cerahnya gitu. Nah, berarti bisa mungkin kalau ada masalah lagi bisa lanjut sesi depan gitu ya. Jadi enggak, karena sesi konseling sendiri itu tidak langsung menurut dengan langsung tetap selesai gitu. Dia harus beberapa fase, kayak misalkan kita berikan dulu arahan saran dari kita berdua gimana cara yang lebih baik. Kedepannya kita adaptasi lagi nih, kita evaluasi apakah bisa berhasil atau tidak. Nah di situ kita mulai membuat sesi lagi kayak gitu ya. Oke. Udah paham? Paham Kak sudah. Oke. Jadi karena Ananda Ilham udah datang ke sini, boleh ceritain apa nih permasalahannya? Gini Kak, jadi sebenarnya saya itu sering ini Kak menunda-nunda tugas dari dosen gitu Kak. Kenapa tuh menunda-nundanya? Karena apa ya Kak? Sebenarnya saya nggak sibuk sih Kak, cuma ya kuliah terus ke rumah cuma mungkin bantuin beres-beres, cuma misal saya udah main HP itu saya lupa waktu gitu Kak. Lupa waktu ya berarti kan menunda nih. Karena kan berarti ini udah Ilham merasa menunda ini udah berapa lama? Udah dari semester 4 lalu Kak. Oke, berarti udah cukup lama ya, udah 1 tahun kurang lebih. Apa latar besarnya Ilham menunda pekerjaan Ilham di dosen atau yang lainnya? Mungkin karena malas sih satu Kak. Kayak mungkin kan kita mikir deadline-nya masih minggu depan gitu, panjang. Udah santai dulu aja gitu. Masih main game sama teman, terus main-main sama teman gitu. Terus tiba-tiba udah paginya harus dikumpul gitu, lupa, karena udah lupa itu harus begadang lah sampai malam gitu, kerjaan tugas sampai pagi, sampai nggak tidur kadang. Berarti latar belakang ini karena efek malas dan hobi yang sering Ilham lakukan di HP deh. Ya mungkin karena apa ya, terlalu lupa dengan dunia sekitar gitu. Karena mungkin menganggap remeh tugasnya gitu kan. Benar banget. Ananda Ilham kalau di HP sering mainin apa? Scroll TikTok, main game? Main game sekarang. Kadang mabar sama teman-teman juga sampai tengah malam. Itu ya latar belakang berarti. Ada dua tulang nih, karena malas. Yang pertama emang seruan di dunia sosial medianya lebih seru gitu ya. Dan di sini karena kita udah tahu masalahnya nih, sampai Ananda Ilham ini sadar kan pengaruhnya cukup besar nih karena menunda. Apa yang membuat Ananda sadar kayaknya nggak bisa lagi nih menunda? Apa pernah dimarahin dosen atau pernah dikeluarkan? Pernah sih Kak, waktu itu kan saya kan lupa ngerjain itu, terus tiba-tiba itu jam 12 malam lah itu, nggak ingat kalau karena di grup itu pada bilang itu kalau besok dikumpul tugasnya pagi. Nah karena itu saya ngerjain sampai pagi malah ketiduran, akhirnya besoknya nggak kampus, terus nggak ngumpulin tugas. Itu pengaruhnya besar banget ya. Jadi kalau misalkan Ilham sendiri, kan ini udah jangka panjang nih. Salah satu cara Ilham menyelesaikannya dulu sebelum kita cari jalan keluarnya nih. Mungkin ya Kak, kalau menurut saya gini kan, itu kan biasanya kan dosen kan ngasih tugas itu deadline-nya kan seminggu atau 5 hari atau 3 hari gitu. Mungkin setelah dosen memberi tugas itu, saya langsung mengerjakan gitu. Mungkin kalau ada teman ngajakin main game atau ngajakin main keluar, itu mungkin ditunda dulu atau jauhin dulu lah HP, yang penting tugasnya selesai dulu. Terus atau mungkin bisa kayak buat jadwal gitu nggak sih Kak? Ya benar. Dulu udah pernah belum tuh buat jadwal gitu? Dulu sebelumnya sih udah pernah, tapi cuma nggak terlalu spesifik aja, kayak jadwal main game jam segini sampai segini aja, bukan jadwal buat ngerjain tugas sih Kak. Jadi ini mulai nih kita cari jalan keluarnya ya.
Jadi menurut Ilham tadi kan udah nih, karena Ilham kayaknya kita buat waktu nih dari Ilham juga udah pernah coba tapi nggak berhasil. Jadi salah satu di konseling itu ada namanya pendekatan behavior. Jadi salah satu cara Ilham itu benar, yaitu self management. Jadi self management itu buat rundown ya, kegiatan Ilham dari bangun tidur sampai tidur lagi selama seminggu. Nah, karena itu sudah dilakukan, sudah dibuat nih, kayak misalkan jam bangun paginya jam berapa nih, jam 4:30, sholat subuh segala macamnya, hingga tidur lagi, itu harus dilakukan dengan benar step-stepnya. Jangan kayak ya udahlah nggak apa-apa, karena kan latar belakang permasalahan itu kan karena malas nih. Jadi kalau misalkan udah membuat self management tadi, karena kita udah menentukan kegiatan kita harus dulu menentukannya yang mana yang benar. Jadi benar-benar harus terjadi. Kalau misalkan itu nggak terlakukan atau terlaksanakan dengan baik, kita akan mencari jalan keluarnya lagi. Untuk Anda Ilham sendiri, kemarin kan nggak buat self management tuh bentuknya kan? Karena bentuknya nggak spesifik. Self managementnya nggak spesifik. Menurut Ilham itu gimana? Saya cuma ini sih Kak, jadwalin kayak ini waktunya main game, terus waktu istirahat, itu aja sih. Dicatat? Enggak sih, kayak di dalam diingat aja ya? jam segini main game gitu, biar nggak terlalu main game terus. Tapi ya kadang malah ya kelupaan aja, kayak udah main game kan seru, kayak ngobrol sama teman gitu. Oke, jadi kalau misalkan di kegiatan itu self management sendiri itu selama seminggu buat nontonnya, itu selama seminggu kita evaluasi nih, apakah benar semua kegiatan yang kita cantumkan gitu, misalnya kayak kegiatan positifnya istirahat, baca buku, tadi main HP kayak gitu, benar terjadi atau enggak. Nah itu tuh yang perlu kita evaluasi selama seminggu dulu. Suatu ingatan itu nggak harus ingat terus dalam otak, karena kayaknya kan nggak dicatat nih, jadi kayak aturan tadi pagi ini gue kayaknya sarapan deh kayak gitu, tapi karena kita cepet-cepet kita nggak sarapan kayak gitu karena ketelat ngampus. Nah itu tuh perlu dibuat self management yang dicatat. Jadi selama seminggu nih Ilham berusaha buat di ini, misalkan ini hari Senin, Selasanya Ilham buat nih kegiatan kita selama seminggu ini apa, dari Selasa ke Selasa. Misalkan ngampusnya jam 7:30, pulang jam 4 sore. Nah, setelah 4 sore kita ngapain? Istirahat, mandi atau segala macamnya, sholat. Itu harus termanajemen. Jadi nggak cuman kayak udah lagi inget aja, karena kan ingatan kita terbatas. Kayak kita nih duduk di sini, nanti keluar udah lupa apa yang diomongin sama temennya ataupun yang lain. Jadi itulah kenapa self management dicantumkan dalam sebuah catatan. Gak perlu harus di kertas ataupun ini, kayak misalkan di HP pun bisa, kayak buat nonton segala macamnya. Udah pernah nyoba belum? Belum pernah sih Kak. Oh berarti itu nanti kayak kegiatan semuanya itu harus dicantumin gitu? Iya harus dicantumin. Misalkan ya kadang ada kegiatan yang mendadak seperti hal yang misalkan ada acara teman ngajakin acara ulang tahun, ataupun kita nggak tahu kalau beliau ulang tahun sendiri gitu. Jadi itu kita bisa buat nih. Tapi kegiatan yang menurut misalkan baca buku, aturannya 2 jam baca buku sama nonton, ada acara nih. Gimana caranya kita tetap baca buku tapi apa cuma 2 lembar atau jadi kegiatan itu terlaksana tanpa ada halangannya kayak gitu. Berarti itu kayak misal itu yang terlalu yang penting-penting aja gitu Kak. Misal kayak jam segini itu istirahat, terus jam segini ngerjain tugas. Kalau nggak ada tugas misal kayak baca buku atau cari itu, pokoknya belajar gitu lah ya. Benar. Karena kalau self management sendiri, kalau misalkan kita nggak buat aturan tadi, pasti kayak Ilham deh kayak udah buat ronron tapi ya udahlah namanya kasih ke main HP gitu kan. Apalagi kan teman-temannya rame nih, emang cowok pasti suka nongkrong gitu kan, mabar segala macem. Nah itu tuh cara sederhananya buat kita lakukan self management tadi. Berarti ya itu harus dilakuin ke waktu yang dijadwal itu, emang harus ada kegiatan lain, harus berhenti dulu gitu. Kalau kegiatannya nggak terlalu penting gitu, kecuali kegiatan yang urgent gitu ya Kak? Iya, kayak misalkan atau ada kayak kalau bisa misalkan ada tugas dari dosennya per kelompok nih, kita konsultasi sama teman kelompok, kapan nih ngerjainnya. Kita jelaskan kegiatan kita ini biar teman kelompoknya juga menyesuaikan. Karena kalau misalkan kita nggak bisa egois nih. Misalkan teman kita di hari Selasa dia ada les, misalkan les badminton, terus Ilham hari Selasanya lagi ada urusan juga nih ulang tahun teman misalkan. Jadi kita nggak bisa kan berargumen, pokoknya hari Rabu nggak bisa juga ini. Gimana caranya kalian berkelompok ini membuat omongin Ilham, saya ini lagi membuat self management, gimana saya ingin berubah ini.
keterbukaan dengan orang lain itu tidak salah, karena kita ingin menjadi lebih baik kan. Kalau misalkan kita pengen lebih buruk, pasti juga teman, oh berarti emang dia mau berubah nih. Jadi teman juga mempertimbangkan, oh gimana caranya saya bisa mengalah kayak gitu. Kadang kan temen ini kan juga egois, emang kenapa sih kalau jam segini, emang kenapa sih kalau hari ini, ya kan. Jadi kalau misalkan Ilham lagi ada urusan mendadak ataupun lagi urgent, itu sangat boleh keluar dari rundown sub manajemen tadi. Tapi kalau misalkan kayak cuman diajak nongki, boleh nongki kayak gitu seminggu, berikan waktu kayak gitu kan. Perlu kayak misalkan healing ataupun penat, kita kan udah capek banget nih, perlu ngobrol sama teman, bercanda segala macam. Tapi kalau misalkan terus menerus, itu bukan lagi gitu namanya. Apalagi kita punya kewajiban semester 5 nih, lagi OTW dulu skripsi, punya nyari proposalnya mau disetor nanti kayak gitu. Dan untuk di kampus sendiri, apakah ada kayak teman-teman halangan atau segala macam? Kalau di kampus sih teman-teman sih baik sih, kayak ya udah kalau ngerjain ayo ngerjain gitu. Sebenarnya teman itu banyak yang ngikut sih, tapi ya kadang kalau yang misal kalau sekelompok sama laki-laki semua gitu, kadang kan ya emang laki gitu ayo ngerjain gitu. Sampai di sana malah main game gitu, terus malah ngobrol-ngobrol gitu. Jadinya malah ditunda-tunda terus gitu. Jadi nggak ada ngerjain. Iya benar, makanya tadi saya menyatakan menandai hal untuk bukan tadi karena tadi lingkungan kan pengaruh kita juga. Misalkan kayak nanti misalkan Ilham, ayo kerjain tugasnya, apa sih lo so rajin kayak gitu. Nah kan kata-kata itu kita jadi iya deh, karena kita sendiri nih down, kayaknya iya deh, apa sih nanti aja. Nah di situ kita harus memberikan pengertian ke teman-teman gimana caranya kita nih jalan beriringan dengan baik gitu, jangan saling support. Kayak misalkan tadi kan temannya udah nyalain, nah Ilham juga harus mencari nih koneksi pertemanan yang mana yang baik, mana yang enggak. Kayak misalkan kalau teman yang tadi ngejudge, apa sih sok rajin deh kamu kayak gitu, itu kan nanti tandanya dia nggak mau maju nih. Sebisa mungkin bukan dijauhkan, tapi lebih agak jaga jarak, karena itu berpengaruh. Kayak kita sering ketemu sama orang yang intonasi tinggi terus kan kita ke bawah kan, karena orangnya kok ngomongnya tinggi banget gitu, dan tinggi juga. Oke, karena jadi kan kita udah banyak yang dijelasin juga, Ilham udah nyampein permasalahannya Ilham juga udah membuat sebuah saran nih, dan saya juga sudah memberikan sebuah jalan keluar. Mungkin untuk Ilham sendiri, apakah bisa memberikan kesimpulan sedikit permasalahan dari Ilham nih? Menurut saya tadi kan yang kita diskusiin gitu ya, jadi yang saya tangkap sih gini sih Kak, awalnya kan tadi mungkin saya harus membuat jadwal. Membuat jadwal itu untuk kegiatan saya, terus agar saya lebih lebih tertata gitu hidupnya, nggak males-malesan lagi gitu. Jadi karena habis membuat jadwal itu kan pasti harus dilakuin kan dalam seminggu. Mungkin kalau setelah dalam seminggu itu udah ngikutin jadwal, kita udah terbiasa gitu, jadi nggak perlu jadwal lagi sih. Tapi menurut saya itu kan udah buat jadwal kan, misal udah seminggu itu harus dilanjutin lagi apa enggak itu Kak? Jadi kalau misalkan sudah buat seminggu nih, kita kan berjanji nih, gimana Ilham buat seminggu dengan cara apakah itu berjalan yang lancar atau tidak. Kita evaluasi dulu nih, sesi berikutnya kita evaluasi, Kak kayaknya nggak bisa deh self management ini gitu, soalnya aku bener nggak bisa nih kayak gitu, kayaknya nggak kondusif nih, nggak efisien ke self management. Kita sama-sama lagi berdua cari cara gimana bisa untuk merubah Ilham lebih baik tanpa self management, karena kan self management udah gagal nih. Kalau kita ulang lagi berarti kan mengulang kembali hal-hal yang tidak mungkin. Buat apa? Jadi kita gimana caranya senyamannya Ilham juga, dan kita mengikuti pelajaran dari konselingnya, bagaimana cara Ilham ini bisa berubah jadi lebih baik. Karena kan self managementnya gagal, tapi kalau self management itu berhasil, Ilham berarti harus meneruskan self management tadi. Berarti ini saya misal mencoba kayak membuat jadwal dulu selama seminggu, nanti untuk hasilnya mungkin yang saya rasakan gitu kayak lebih ada perubahan, atau memang masih sama aja sih males-malesan gitu. Iya betul. Kayak misalkan evaluasi sekitar juga gitu. Katanya self management ini nggak kondusif deh kalau misalkan dipakai untuk ngampus ya itu. Soalnya kadang kan dosen ini gini gitu. Ya, kadang kan dosen ganti jam. Betul kan. Kadang kan kita udah memang konkret banget deh sama lomban kita sendiri. Tiba-tiba ada dosen yang kerja, ataupun kita tiba-tiba ada acara yang segala macam. Nah, di situ kita mulai nih cara evaluasi jalan terbaiknya.
seorang konselor itu saya tidak memberikan jawaban dengan gamblang. Jadi kita sama-sama memberikan jalan keluar. Misalkan kayak Ilham nih, karena kan udah buat di saat manajemen. Menurut Ilham bisa diterima nggak saran dari saya? Saya bisa diterima sih Kak, soalnya ya itu emang apa ya, kayak menurut diri saya sendiri kayak butuh jadwal gitu untuk yang ngatur saya gitu. Ya kan, karena kalau misalkan kita nanti konseling dan konselornya nggak, karena kan yang ingin berubah kan seorang individu seperti Ilham, bukan saya. Jadi kami hanya memberikan sebuah saran, gimana caranya Ananda sendiri bisa berubah jadi lebih baik. Apabila saran kami tidak diterima, itu akan kita cari jalan keluar lagi di saat ini. Bukan yang udah ya kayak yang penting ya. Nah itu kan berarti kan nggak memenuhi asas tadi sukarela. Jadi seakan-akan dipaksa dia, bukan sukarela. Pokoknya kamu kayak gini-gini, nah itu kan dipaksa, bukan sukarela. Gitu. Jadi karena sarannya ini menurut Ilham diterima atau enggak? Jadi menurut saya terima sih Kak. Terus tadi juga Kak bilang kan kayak mungkin kan pergaulan sekitar itu mempengaruhi ya. Jadi mungkin kan kata kakak tadi harus kayak memilih teman yang lebih produktif, mungkin agar kayak kita juga ikut lebih produktif daripada teman yang cuma malas-malasan juga. Karena kata kakak tadi kan kalau kita ikut teman yang malas-malasan pasti kita juga akan malas. Iya betul. Karena permasalahannya ini kan bukan hanya individu, karena itu kan dijual untuk orang ramai gitu kan. Jadi gimana caranya kita membiasakan lah menjadi pengaruh yang baik. Kalau misalkan teman-teman kami ini bisa diberikan pengertian untuk ayo kita belajar bareng, nah itu kan sangat baik. Jadi Ilham mendapat pahalanya nih karena mengajarkan orang kebaikan. Tapi kalau teman-temannya udah selalu diingatkan ayo kita belajar, dia tidak bisa, berarti kita harus menjaga jaraknya gitu. Bukan menjauhkan ya, karena berteman itu wajib ke semua orang, tapi kita harus memilih karena kita individu ini dapat serapan dari teman-teman tadi. Kayak misalkan teman kita malas, akhirnya kita ikut malas. Kalau teman kita malah terus, akhirnya kita ikut malah terus gitu kan. Di situ makanya anak-anak sendiri harus, apalagi di semester 5 nih, udah nanti kan skripsi juga bakal berjalan dengan sendirinya, nggak bakal teman-teman. Jadi gimana caranya cari tongkrongan yang bisa beradu argumen nih untuk kedepannya. Ilham kayak kayaknya pagi ini kita ngapain yang positif, kegiatan positif. Ilham punya hobi? Ada sih Kak. Oke, hobinya apa tuh? Saya sering main bulu tangkis sih. Nah, kayak misalkan kalau misalkan lagi pernah main bulu tangkis, kurang-kurangin main gadgetnya. Karena kan kalau kita udah megang HP ini kadang kan lupa waktu kan, kayak main 10 menit itu aku tuh main game itu selalu kayak terus-terusan gitu ya kan. Oke, ada lagi yang ingin diceritakan? Ya menurut saya udah cukup sih Kak. Soalnya dari masalah tadi sih saya udah cukup kayak udah mendapatkan solusi dari masalah tadi sih Kak. Ya bisa diterapkan ya ke depannya. Kalau misalkan ada kendala atau apapun bisa datang saya ataupun saya kembali kayak gitu. Jadi kita sama-sama biar enak aja ya. Karena waktunya sudah lumayan cukup nih. Kita udah mulai sesi kita akan tutup sesi ini. Kalau misalkan ada apapun hal yang buat Ilham kayak keganggu dalam proses konseling tadi sama manajemen tadi, bisa hubungi saya kembali. Oke? Oh ya, itu bisa ini nggak? Misal nanti saya butuh bantuan kembali, saya bisa hubungi kakak untuk ngelakuin sesi konseling lagi kan? Iya bisa sebentar. Misalkan Ilham ada kendala ataupun bisa kembali hubungi. Kak gimana nih Kak? Kayaknya saya manajemennya kacau nih di pelanggan jalan. Nah itu bisa diantar lagi. Atau misal kalau saya ada masalah lain gitu, saya bisa hubungin kakak juga. Bisa sekali. Karena kan kita kan kadang-kadang jalannya waktu gitu, kita tiba-tiba wah masalah ini ganggu nih gitu, buat stres lagi nih kayak gitu. Bisa ngomongin konselingnya yang mana buat Ilham nyaman, itu bisa dihubungi. Oke, abis ini mau kemana nih? Ada kesibukan lain? Di sini sih udah ada kesibukan sih Kak, soalnya kan udah kelar juga jam kampus juga kan udah tinggal pulang ke rumah sih Kak. Mungkin sampai rumah ada tugas sih, mungkin nanti langsung mengerjakan tugas saja. Soalnya besok udah dikumpul lagi Kak. Kalau itu kan deadline udah besok tuh coba. Jadi kan kita udah selesai nih, kita udah dalam sesi penutupan. Jadi terima kasih Ananda Ilham udah bercerita dengan baik, udah terbuka, sudah sukarela datang ke sini. Misalkan ada kata-kata ataupun permasalahan yang kurang berkenan dari Ananda Ilham sendiri, saya minta maaf. Terima kasih. Silakan boleh keluar. Baik Kak, terima kasih juga Kak sudah memberikan solusi atas masalah saya, sudah mendengarkan saya juga. Saya izin pamit dulu ya Kak. Ini sih Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.